Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 mata kuliah irigasi dan bangunan air akan menampilkan hasil survei kami, yaitu analisis kebutuhan air irigasi di daerah Bendungan Air Santok Pariaman. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Baiklah, masuk ke materi. Pembahasan yang pertama yaitu akan dibacakan oleh Muhammad Rizky. Kepada Rizky dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang irigasi. Yang pertama, apa itu irigasi? Irigasi adalah suatu sistem pengaliran air yang digunakan untuk menyediakan kebutuhan air pada lahan pertanian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi tanaman dengan memberikan pasokan air dari sumbernya, seperti sungai atau sumur ke lahan pertanian menggunakan saluran atau perangkat khusus. Irigasi dapat meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi risiko kekeringan. Irigasi didefinisikan sebagai suatu cara pemberian air baik secara alamiah ataupun buatan kepada tanah dengan tujuan untuk memberikan kelembapan yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua adalah tujuan irigasi. Sesuai dengan definisi irigasinya, maka tujuan irigasi pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknis untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Baiklah, masuk ke materi ketiga tentang manfaat irigasi. Adapun manfaat dari suatu sistem irigasi adalah yang pertama untuk membasahi tanah, yaitu pembasahan pada daerah yang curah hujannya kurang atau tidak menentu. Yang kedua, untuk mengatur pembasahan tanah agar daerah pertanian dapat diairi sepanjang waktu pada saat dibutuhkan, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Yang ketiga, untuk menyuburkan tanah dengan mengalirkan air yang mengandung lumpur dan zat-zat hara penyubur tanaman pada daerah pertanian tersebut sehingga tanah menjadi subur. Yang keempat, untuk kolmatase, yaitu meninggikan tanah yang rendah atau rawa dengan pengendapan lumpur yang dikandung oleh air irigasi. Selanjutnya, irigasi menjamin ketersediaan air meskipun pada musim kemarau. Yang kelima, air bisa digunakan untuk menurunkan suhu tanah. Sekian dari saya. Sebelumnya terima kasih. Materi kedua yaitu akan dibahas oleh Mardi Rustam. Kepada Mardi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis irigasi. Pertama, irigasi permukaan. Tekniknya adalah dengan mengambil air dari sumbernya, biasanya sungai, menggunakan bangunan berupa bendungan atau pengambilan bebas. Yang kedua, irigasi air tanah. Sistem irigasi di mana sumber airnya dari bawah tanah dan kemudian dialirkan ke jaringan irigasi permukaan menggunakan pipa atau pompa. Yang ketiga, jaringan irigasi pompa. Jaringan irigasi pompa yaitu sistem irigasi permukaan yang pengambilan airnya di sungai atau sumber lainnya dengan menggunakan pompa air. Yang keempat yaitu irigasi rawa. Irigasi ini dilakukan dengan pengambilan airnya dari rawa. Yang kelima yaitu jaringan irigasi tambak. Sistem irigasi ini untuk keperluan budidaya tambak ikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses pengambilan data di daerah Bendungan Air Santok Pariaman, di mana data-data yang diambil yaitu yang pertama data yang tertera pada pelang bendungan.
Data-data lain yang perlu diambil yaitu data lebar penampang dari sungai, kecepatan aliran sungai, dan kedalaman sungai. Dan data-data lain yang juga perlu diambil yaitu data-data dari saluran primer dan saluran sekunder. Data-data seperti lebar dari saluran primer dan sekunder, kecepatan aliran primer dan sekunder, serta kedalaman dari saluran primer dan saluran sekunder. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Materi ketiga akan dibahas oleh Ariful Azmi Arham. Kepada Arif dipersilakan. Selanjutnya data sungai, kecepatan rata-rata sama dengan 0,43 meter per sekon. Kemudian H rata-rata sama dengan 1 ditambah 1,5 ditambah 2 dibagi 3 sama dengan 1,5 meter. A sama dengan B dikali H sama dengan 40 dikali 1,5 sama dengan 60 meter kuadrat. Q sama dengan A dikali V sama dengan 60 meter kuadrat dikali 0,43 sama dengan 25,8 meter kubik per sekon. Selanjutnya data saluran primer. Q rata-rata sama dengan 0,60 meter per sekon. H rata-rata sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1,2 dibagi 3 sama dengan 1,06 meter. Kemudian A sama dengan B dikali H sama dengan 3 dikali 1,06 sama dengan 3,18 meter kuadrat. Q sama dengan A dikali V sama dengan 3,18 meter kuadrat dikali 0,06 sama dengan 0,1908 meter kubik per sekon. Kemudian data sungai sekunder. V rata-rata sama dengan 0,68 meter per sekon. H rata-rata sama dengan 1 ditambah 1,2 ditambah 1 dibagi 3 sama dengan 0,106 meter. A sama dengan B dikali H sama dengan 2 dikali 1,06 sama dengan 2,12 meter kuadrat. Q sama dengan A dikali V sama dengan 2,12 meter kuadrat dikali 0,68 sama dengan 1,4416 meter kubik per sekon. Selanjutnya volume saluran. Data primer P sama dengan 98,13 meter, L sama dengan 3 meter, T sama dengan 1,06 meter, V sama dengan P kali L kali T sama dengan 98,13 dikali 3 dikali 1,6 sama dengan 312,0532 meter kubik per sekon. Data sekunder P sama dengan 525,0 meter, L sama dengan 2 meter, T sama dengan 1,06 meter, V sama dengan P dikali L dikali T sama dengan 525,50 dikali 2 dikali 1,06 sama dengan 1114,06 meter kubik per sekon. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi keempat yaitu akan dibahas oleh Nabil Muklis. Kepada Nabil dipersilakan. Selanjutnya yaitu data curah hujan dalam 5 tahun dimulai dari 2018 dengan probabilitas 16,67%, 2019 33,3%, 2020 50%, 2021 66,67%, 2022 83,3%. Datanya dari bulan Januari hingga bulan Desember untuk periode 1 dan periode 2 seperti yang dapat dilihat di tabel. Selanjutnya itu nilai R80, probabilitas 80%. Setelah dicari maka didapatkan nilai R80 dari bulan Januari hingga Desember untuk tiap periode seperti yang tertera di tabel. Untuk nilai IR
dalam satuan milimeter per hari. Untuk tanaman padi dengan probabilitas 80% didapatkan dari bulan Januari hingga Desember untuk periode 1 dan periode 2 seperti yang ada di tabel. Dan untuk tanaman jagung dengan probabilitas yang sama yaitu 80% didapatkan nilai ER dari Januari hingga Desember untuk periode 1 dan 2 seperti yang tertera di tabel. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi kelima akan dibahas oleh Ibnu Syahrul. Pada Irul dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan kebutuhan air irigasi padi dan jagung. Di sini ada 8 nama, yaitu ETC, IR, RW, P, ER atau RE tanaman, IE, A, dan KAI. Satuannya yaitu milimeter per hari, dan untuk A hektar dan KAI liter per detik. Tanamannya yaitu padi dan jagung. Untuk periode ada 2 periode dan bulan dihitung dari Januari sampai Desember. Teman-teman bisa lihat pada tabel yang saya tampilkan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil survei dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lahan pertanian di daerah Bendungan Santok Pariaman yang mengairi lahan pertanian dengan luas 667,10 hektar dengan tanaman padi dan jagung dengan data curah hujan yang telah tertera pada tabel. Dari hasil debit sungai Batang Pariaman cukup untuk mengairi seluruh petak tersier sawah. Untuk debit kebutuhan pada daerah irigasi didapatkan sebesar 0,859 meter kubik per detik. Dan sistem pemberian air dilakukan secara terus-menerus setiap harinya ke seluruh persawahan warga. Terima kasih, saya Ibnu Syahrul, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penampilan kami dari kelompok 3. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.